Bangga bersarung mangga. Man amsaka an tanawuli fuduli syahawati wa lam yunfik ma fi yadayhi min fudulil amwali wa huwa mahrum. Barang siapa amsak, menahan, pelit, antara wuli fuduli syahwati, untuk mengambil sesuatu yang disenangi. Sesuatu yang disenangi, dia punya sesuatu, harta, tapi tidak dinikmati. Tidak menikmati hartanya. Walam yunfik, kemudian juga tidak mendermakan hartanya. Walam yunfik ma fi yadihi, dan tidak mendermakan apa yang dimilikinya. Min fudulil amwali, dari harta yang ia miliki, harta kelebihan, maksudnya harta melimpah yang ia miliki. Fa huwa mahrumun, maka orang itu terhalang dari kebaikan. Mahrum, terhalang dari kebaikan. Walladhi yatamatta'u, adapun yang menikmati bima fi yadihi, apa yang ia miliki, minad dunya, dari dunia yang Allah berikan kekayaan misalnya, wa yunfiquhu, kemudian ia dermakan fi syahawatihi al-mubahati, di urusan kesenangannya tapi yang halal, ahsanu halan, lebih bagus keadaan orang tersebut minhu, dari yang sebelumnya tadi. Mungkin kita akan hadirkan pembagian manusia di saat mendapatkan karunia dari Allah. Yang pertama adalah seorang hamba yang diberi oleh Allah kekayaan yang melimpah. Hadirkan makna ini. Barangkali ini adalah Anda. Kemudian dengan kekayaan yang melimpah ini, Masya Allah, begitu mudahnya ia berderma. Keluarganya menikmatinya. Ia senangkan keluarganya, sanak saudaranya, kerabatnya. Pun demikian dia berderma, fakir miskin, dan seterusnya. Ini nomor satu, rakam wahid. Diberi karunia oleh Allah, dia menikmati kekayaannya, pun demikian ia berbagi kepada yang lainnya. Ada yang nomor dua, adalah orang yang diberi oleh Allah karunia dan kekayaan, akan tetapi dia tidak mendermakan kepada orang lain dari kelebihan kekayaannya. Tapi dia masih menikmati, menyenangkan keluarganya. Ini model manusia. Sehingga kalau diperhatikan, keluarganya diberi rumah yang mewah, yang bagus, kendaraan yang bagus, dan sebagainya. Tapi dia tidak berderma, tidak membagikan. Ini bukan masalah yang wajib, bukan masalah zakat, enggak. Tidak berderma yang sunnah. Tidak melakukan kebaikan. Ada masjid dibangun, dia tidak pernah ingin bangun masjid. Orang urusan zakat, oke dah. Masalah zakat kan kewajiban. Kita tidak ngomong masalah kewajiban. Kelebihan daripada hartanya. Sehingga oke, anaknya diberikan mobil, anaknya diberikan kendaraan, tapi dengan tujuan untuk sekolahnya, diberikan rumah mewah untuk ya kenyamanan dalam keluarganya. Tapi di saat bicara tentang pembangunan masjid dan sebagainya, dia tidak pernah berpikir itu semuanya. Maka orang ini termasuk orang yang turun martabatnya, akan tapi dia masih menikmati urusan dunianya. Halal yang Allah berikan ia nikmati. Bisa jadi sambil menikmati untuk ibadah dan sebagainya. Tapi dia tidak melakukan yang haram, bukan berarti tidak bayar zakat. Nah, ada yang ketiga. Ada 4 orang. Yang ketiga ini, yang disebutkan Imam Haddad ini, dia diberi oleh Allah kekayaan melimpah. Akan tapi tidak dinikmati untuk anak-anaknya. Pelitnya sama keluarganya, kalian sama dirinya sendiri, Masya Allah. Dan juga dia tidak mendermakan kepada orang lain, Masya Allah. Ini mahrum. Terhalang dari kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Dia tidak menikmati urusan dunianya. Sementara urusan dunia itu bisa saja dinikmati kalau untuk menghadirkan syukur akan menjadi pahala. Tapi dia tidak. Dia hanya menyimpan saja. Untuk dirinya sendiri sangat pelit. Berbagi, oh tidak. Urusan masjid, berarti tidak. Betul-betul mahrum.
dia terhalang dari kenikmatan, biarpun dunia, apalagi akhiratnya. Karena dia tidak rindu untuk berderma, membangun masjid, bangun madrasah, bangun pondok, tidak rindu. Ini adalah orang pelit, pelit sekali. Kepada dirinya pun sangat pelit. Nah ini, ada yang keempat lah ini. Sangat pelit. Ada yang keempat adalah orang yang diberi oleh Allah karunia yang melimpah. Dia mendermakan untuk keharaman. Terkutuklah dia. Digunakan untuk maksiat. Hartanya maksiat. Untuk kehinaan. Ini jelek lagi ini. Ada derajat yang paling rendah. Nah, maka dari itu coba Anda sekarang ada di mana? Anda telah diberi Allah karunia harta yang melimpah. Bicara kemiskinan kemarin kan, orang miskin kan pangkatnya tinggi, kemarin sudah disebutkan. Hari ini tidak disebut lagi si miskin. Si miskin sudah berjaya di hari kemarin, di hikmah yang sebelumnya. Hari ini kita bicara tentang si kaya. Lalu Anda menjadi orang kaya macam mana? Seperti apa? Orang kaya seperti apa? Orang kaya yang istimewa adalah, ya, dia menikmati kekayaannya agar bersyukur dengan sesungguhnya. Boleh, dia makan enak boleh. Seperti Imam Ali bin Abi Thalib di saat dia minum air dingin, seolah-olah ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak tepat. Bagaimana seorang Imam Ali kok bersenang-senang dengan minum air dingin? Dijawab oleh Imam Ali, aku minum air dingin itu li astakhrija, untuk aku mengeluarkan asyukra min somimi qalbi, dari dalam hatiku. Jadi boleh kita menikmati selagi itu adalah wilayah halal, makanan yang halal, minuman yang halal, rumah halal, untuk kenyamanan ibadah pribadi sifatnya. Oh sah. Kemudian setelah itu dia berderma, Masya Allah, fid dunya hasanah, fil akhirati hasanah. Tapi jangan sampai menjadi orang yang Masya Allah dikaruniai oleh Allah harta yang melimpah, Masya Allah. Sudah dengan dirinya pelit, nggak pernah menikmati, ternyata sama kebaikan pun juga sangat pelit. Dan kalau orang pelit, Masya Allah, pelit. Sampai suatu ketika ada kisah si pelit. Begitu sangat pelitnya, dia itu lagi pesan piring sama gelas. Piring sama gelas, rupanya minta dikasih tulisan. Pesan kepada, kan dulu kan gelas-gelas kan pesanan. Zaman dulu barangkali kisahnya begitulah. Ini gambaran orang yang sangat pelit. Jadi gelas itu ada namanya ahlan wa sahlan atau selamat menikmati dan sebagainya begitu. Dia pesan apa? Gelasnya suruh kasih tulisan, titip tulisan. Ini tulisan dipetik dari potongan kalimat baik, hikmah atau hadis barangkali seperti itu. Man syariba minhu falaysa minni. Tulisan di dalam gelasnya adalah, siapa yang minum dari air gelas ini maka bukan golongan kami. Yang satunya piringnya dikasih tulisan Al-Quran, man lam yat'amhu fa innahu minni. Wah, yang tidak makan dari tempat ini maka golonganku. Nah, jadi ini dari Al-Quran. Artinya memang ini sebuah contoh orang bakhil yang disebutkan oleh para ulama, biarpun mungkin ya tidak terjadilah. Ya ini terjadi dan tidaknya Allah alam. Karena kalau orang pelit sangat pelit, Masya Allah. Kalau orang pelit luar biasa, namanya pelit luar biasa. Dan sangat pelit. Sama saudaranya pelit, sama anaknya pelit, sama istrinya pelit. Sampai suatu ketika ada seorang laki-laki yang katanya dia sebenarnya sangat cukup, subhanallah. Beli bakso hanya satu mangkok untuk diri sendiri. Istrinya hanya untuk mengambilkan piring, dia makan sendiri di hadapan sang istri. Kok teganya laki-laki semacam itu? Untuk diri saja kayaknya pelit banget. Beli bakso kayaknya sudah nawar berkali-kali dia. Allah, na'udzubillah. Nasibu al-bakhil, kalau orang bakhil itu tidak laisa lahu khalil. Orang pelit tidak akan punya kawan. Maka dari itu ayo, siapa diri Anda? Jika Anda dikaruniai oleh Allah harta yang melimpah, Anda boleh menikmatinya. Agar hidup anak Anda nyaman, tapi tidak boleh menjadi sebab kesombongan. Agar rumah Anda, keluarga terhormat, oke. Tapi jangan lupa berderma, berbuat baik dengan harta Anda. Dan jangan sampai menjadi yang hanya menikmati tapi tidak berderma. Oh, menikmati tidak berderma. Cuman masih lumayan dibanding yang ketiga, bahasanya sudah tidak dinikmati oleh keluarganya, tidak dinikmati oleh dirinya sendiri, sudah itu pelit lagi. Apalagi yang berikutnya sudah jahat, tidak berderma, tidak melakukan, tidak berderma untuk kebaikan, malah digunakan hartanya untuk keburukan. Nah, Imam Haddad menghadirkan hikmah ini sebetulnya untuk agar kita mengoreksi diri kita. Anda orang kaya model apa ini? Sementara kalau orang kaya yang sungguhnya itu adalah kaya di dunia,
sesuai dengan doa yang diajarkan Allah, Rabbana fi atina fid dunya hasanah. Hasanah bukan sekedar memiliki kekayaan, tapi menikmati kekayaan tersebut. Sehingga hidupnya tidak pernah berhenti dari syukur, 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 syukur. Dia ingin melakukan kebaikan apapun bisa. Pengen umroh bisa, pengen haji bisa, pengen bangun bisa, pengen bangun untuk masjid bisa. Kita menemukan seorang hamba Allah yang begitu menikmati kekayaannya. Kemana-mana dia pakai kendaraan mobil. Rumahnya juga Masya Allah. Subhanallah. Tidak ada program kebaikan yang disuarakan kecuali dia ikut andil. Allahu Akbar. Kekayaan di akhiratnya juga dibangun dengan kekayaannya. Di dunia dinikmati. Tentunya menikmati dunia ada batasnya. Tidak boleh di dalam keharaman. Makanya kalau mobil mewah dibeli untuk kenyamanan keluarga adalah sah. Tapi kalau untuk sombong-sombongan, dosanya bukan karena mobil. Dosanya karena kesombongan. Menggunakan baju yang bagus bukan terlarang. Bukan sebuah kesombongan. Sampai suatu ketika, ada orang pakai baju. Ya Rasulullah, ada seorang pakai baju yang bagus. Bagaimana nih? Sombong nggak gitu tuh? Tidak. Itu bukan sombong. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nasi. Sombong itu adalah di saat menolak kebenaran dan merendahkan manusia. Makanya, kalau orang diingatkan, nggak bisa nerima itu sombong. Biarpun gayanya tawadhu begini. Akan tapi, kesombongan adalah wa ghamtun nasi dan suka merendahkan orang lain. Dia pakai mobil mewah barangkali. Karena dimudahkan Allah mobil mewah. Akan tapi subhanallah. Dengan tetangga tetap sowan santun, tawadhu, dengan orang lebih tua dan sebagainya. Tidak menjadikan dia merasa, oh lebih. Maka dia adalah bukan orang sombong. Karena sombong bukan dalam segi pakaian dan kendaraan serta mobil, serta rumah megah. Akan tapi sombong adalah batarul haqqi, menolak kebenaran, wa ghamtun nasi, dan merendahkan manusia. Ini yang bisa kami hadirkan pada kesempatan ini. Sebab kami baca lagi hikmahnya. Man amsaka an tanawuli fuduli asyahawati walam yunfik ma fi yadayhi min fudulil amwali wa huwa mahrum. Orang yang tidak mau tidak mau menggunakan hartanya untuk dinikmati dengan cara yang halal, kemudian setelah itu juga tidak mau mendermakan hartanya, Masya Allah, kasihan dia, tidak menikmati harta di dunia dan juga tidak menikmati di akhirat. Mahrum terhalang dari kebaikan dunia dan akhirat. Adapun yang menikmati hartanya di dunia dengan cara yang halal, biarpun dan dia tidak mendermakan di akhirat, dia hanya menikmati kehidupan di dunia saja. Tapi di akhirat tidak mendapatkan kemuliaan. Sebenarnya dia juga rugi, akan tapi dibanding yang sebelumnya, dia sangatlah rugi. Maka dikatakan, ahsanu halan minhu, ini lebih baik keadaannya. Tapi di dunia keadaannya, kalau yang satu tadi, di dunia pun tidak enak, ternyata di akhirat juga lebih tidak enak lagi, tidak indah lagi. Ini saja, semoga Allah berikan kepada kita pemahaman yang benar, dan semoga Allah menjadikan kita orang yang dicukupi oleh Allah, sehingga kita bisa menyenangkan keluarga kita dan bisa berbagi untuk kejayaan umat Nabi Muhammad dan kejayaan agama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wallahu a'lam bissawab. Sarung mangga, sarung kebanggaan kita. Bangga bersarung mangga. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.